Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Madafest 2024 kembali mempersembahkan salah satu ajang unggulan yang selalu dinantikan oleh pencinta kuliner dan budaya lokal, yaitu Lomba Masak Lempah Kuning. Lomba ini selalu memeriahkan Madafest setiap tahunnya, digelar di hari terakhir Madafest 2024 di Pantai Matras. Lempah kuning sebagai salah satu ikon kuliner khas Bangka, memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bangka. Hidangan ini tidak hanya memanjakan lidah dengan rasa yang khas, tetapi juga mengandung nilai-nilai tradisional yang turun-temurun dijaga dan dilestarikan oleh generasi masyarakat Bangka. Tahun ini ada 15 peserta dari seluruh daerah di Provinsi Bangka Belitung yang berlomba-lomba memasak lempah kuning andalannya. Peserta lomba tidak hanya dinilai berdasarkan rasa hidangan mereka, tetapi juga kreativitas dalam presentasi dan keaslian dalam penggunaan bahan-bahan lokal. Tim-tim berlomba-lomba untuk menghadirkan hidangan lempah kuning yang tidak hanya lezat, tetapi juga mampu menggugah selera juri dan pengunjung Madafest. Putri binaan Yayasan Eljon Indonesia yakni Adilah Salsabila, Miss Culinary Tourism Indonesia 2023, tampil sebagai anggota juri. Selain Adilah, ada 2 juri lagi yakni Ferry Laskari, owner rumah makan lempah kuning Puan, sebagai ketua, dan Yuni Windasari, Ketua Pokja 3 PKK Kabupaten Bangka sebagai anggota. Ketua juri lomba masak lempah kuning Ferry Laskari mengungkapkan kepuasannya dengan profesionalisme para peserta dan kualitas hidangan yang mereka sajikan. Meskipun semua peserta menunjukkan kualitas yang bagus, tantangan terbesar terletak pada pemilihan pemenang di antara mereka. Ferry Laskari juga menyoroti pentingnya pengembangan acara seperti Madafest untuk mempromosikan kekayaan kuliner lokal. Pria yang pernah menjadi juri sebelumnya ini berharap agar Madafest kedepannya dapat terus meningkatkan kualitas peserta, fasilitas, dan persiapan panitia. Jadi kalau lempah kuning itu kalau kuahnya enak, kuahnya masuk, tapi kalau ikannya nggak dapat itu percuma ya. Tapi saya yakin kalau untuk tim peserta ini mereka udah menyiapkan ikan yang super fresh. Makanya tadi juri juga lihat-lihat ikannya kan. Tapi kalau ikannya fresh kemudian nggak dipadukan dengan rasa kuah yang ini kurang, nggak dapat juga rasanya. Karena paling penting adalah cita rasanya adalah di kuah, begitu Bu. Kalau kuahnya dapat, insya Allah apapun yang dimasak, apakah itu lempah kuning daging kah, lempah kuning ikan, itu semua dapat. Tapi kalau kuahnya nggak dapat, nah kuahnya itu yang kita bilang tadi perpaduan rasa asam, asin, dan manis itu harus menyatu. Pedasnya harus tahu. Jadi kalau terlalu pedas itu nggak dapat, kalau terlalu asam nggak dapat. Beberapa peserta kan menonjolkan asamnya lebih tinggi, ya Bu ya. Ada yang menonjolkan manisnya lebih tinggi, sehingga kekompakan dari 3-4 rasa ini nggak ketemu gitu loh. Kita maunya dari 3-4 rasa itu rasa asam, pedas, manis, asinnya itu dapat gitu. Kalau satu kuliner untuk Madafest sebenarnya kita punya makanan lokal itu kan bukan cuma lempah kuning aja Bu, Pak. Ada beberapa item makanan lain. Nah, nggak ada salahnya kalau ke depan juga ada perlombaan lain. Misal kategori lempah darat, ya kan? Atau bisa atau misalnya lomba masakan mie Bangka gitu loh. Ada banyak makanan yang patut kita promosikan karena pada akhirnya memperkenalkan Bangka Belitung ini melalui ini salah satunya gitu loh. Lucy Eka Putri dan Fatimah sebagai juara pertama dalam Lomba Lempah Kuning di Madafest 2024 menyuarakan kegembiraan dan kebanggaannya atas prestasi yang diraih. Kedua juara ini menjelaskan bahwa persiapan mereka untuk lomba ini telah berlangsung hampir 1 minggu. Mereka berharap agar Madafest terus menggelar lomba lempah kuning dan juga menjadwalkan kompetisi untuk masakan khas Bangka lainnya di tahun berikutnya. Wah, bangga sekali Pak, terharu, pokoknya luar biasa, nggak menyangka sekali, gembira, bahagia pokoknya. Kalau Ibu gimana perasaannya? Sama, terharu, bahagia, nggak bisa ngomong, saking sedih ada di situ, bahagia ada di situ karena diumumkan juara 1. Hampir 1 mingguan kami persiapan, ikannya gimana, bumbunya, plating-platingnya, garnis-garnisnya kami persiapkan semuanya. Ya, kalau masaknya kita seperti kita biasa sehari-hari. Kalau hari-hari kan kita masak kayak gitu, jadi masaknya sama kayak seperti hari-hari yang di rumah. Cuma ya garisnya kita pikir seminggu sebelum permulaan lomba. Dipikir bagaimana caranya, cara garnisnya, cara penataannya, cara penyajiannya bagaimana bagus. Yang paling bagus kayak gitu, harus segini, bagaimana caranya, kayak gitu. Kalau saya kalau boleh ngaju, dilombakan lagi, jangan hanya lempah kuning aja. Selain lempah kuning, masakan
rendang daging, masak rendang, opor kayak gitu. Kan lebih biar kita tahu rasanya di Bangka nih masak opornya kayak gimana, masak rendangnya kayak gimana. Jangan hanya setiap lomba kan setiap kali lomba hanya lombanya lempak kuning. Lebih baiknya ke depan mungkin lebih dari lempak kuning. Itu udah harapannya. Kalau Ibu harapannya, Bu? Kalau saya sih bisa lempah darat juga. Lomba-lomba misalnya buat empek-empek, mie kuah ikan. Bisa kan makanan khas Bangka? Jangan lempah kuning terus. Kalau bisa. Iya, kalau bisa Pak. Tim Eljan Media melaporkan.